Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas ringkasan dari pertemuan ke-9, yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang dimaksudkan dari Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Pancasila sebagai sistem etika, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais dengan sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Mahasiswa juga diharapkan sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila senantiasa terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan negara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Yang berikutnya, pengertian etika, etiket, dan aliran etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika selalu terkait dengan masalah nilai baik ataupun nilai yang buruk. Nah, berikutnya, nilai. Nilai memiliki standar fundamental yang dijadikan sebagai pegangan bagi seseorang dalam bertindak, yang merupakan kriteria penting dalam mengukur karakter seseorang. Dan nilai juga digunakan sebagai standar fundamental yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak etis. Yang berikutnya, etika dan etiket. Etika berarti moral, dan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Aliran-aliran etika antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah etika keutamaan atau kebajikan, mempelajari perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nilai keutamaan mencakup antara lain adalah baik hati, satria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, dan lain sebagainya. Yang kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan sikap tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga adalah etika deontologis, yaitu suatu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Berikutnya adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang membentuk perilaku manusia Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang berikutnya, etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, yaitu yang tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Yang berikutnya adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai berikut ini merupakan konsep pendidikan yang diajarkan Pancasila kepada bangsanya, khususnya pemuda yang menyandang status sebagai mahasiswa. Pemuda yang nantinya akan memegang sistem pemerintahan di Indonesia. Antara lain adalah harus percaya kepada Tuhan dan toleran, yang sesuai dengan sila ke-1. Yang kedua adalah gotong royong, yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Yang ketiga adalah musyawarah, yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Dan yang berikutnya adalah solidaritas atau kesetikawanan sosial dan sebagainya yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga dan kelima.
Yang kedua adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Istilah urgensi sendiri merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan dan ditindaklanjuti. Melalui pendidikan Pancasila diharapkan para mahasiswa memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita tujuan nasional. Yang berikutnya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih banyaknya kasus korupsi yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama yang dapat merusak semangat toleransi. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, ketidakadilan hukum dalam proses peradilan. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, misalnya melakukan penggelapan, menghindari atau mengurangi pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah yang pertama adalah dekadensi moral, yang kedua masih maraknya peredaran narkoba, yang ketiga masih banyaknya korupsi, yang keempat kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, yang kelima melemahnya penghargaan akan hak anggota masyarakat yang satu terhadap hak anggota masyarakat yang lain, atau dengan kata lain terjadinya pelanggaran HAM. Yang keenam, sejumlah persoalan kerusakan lingkungan seperti sampah, banjir, pencemaran sungai, pemanasan global, pencemaran udara, dan lain-lain. Pancasila sebagai etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pengrusakan lingkungan. Hal yang diharapkan akan timbul adalah sikap dan mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini disertai dengan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang kelima, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara. Demikian materi pembahasan pertemuan ke-9 dan terima kasih.